Jadi lupa rekor ya. Jumlahnya itu berapa? Sekitar 37K ya. Gitu. Artinya jumlah SMP lebih sedikit. Anak-anak yang masuk SD, anak-anak kelas 6 SD ketika mau bersaing untuk masuk ke SMP, itu ya lumayan lah gitu ya persaingannya ya. Ya walaupun mungkin masih banyak juga yang punya kesempatan yang besar ya untuk masuk ke SMP begitu ya. Tapi secara data memang jumlah SMP lebih dikit ya teman-teman ya dibanding jumlah SD. Dan kalau kita lihat mungkin di beberapa daerah-daerah yang agak terpencil ya, banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah ya, karena memang jumlah sekolahnya yang terbatas. Kalau kita di kota-kota besar mungkin ya masih aman lah gitu ya. Apalagi banyak juga sekolah-sekolah yang swasta ya, dengan berbagai macam biaya. Oke, sekarang kita lihat yang tingkat berikutnya dari SMP apalagi? SMA ya. Nah, SMA itu ada SLTA ya, sekolah lanjutan tingkat atasnya. 25K gitu jumlahnya. Ya. Lebih dikit lagi ya teman-teman ya. Artinya untuk masuk dari SMP ke SMA itu juga lumayan ketat ya persaingannya ya. Berarti memang banyak juga anak-anak kelas 9 yang memang nggak dapat kursi begitu ya, karena memang jumlahnya yang tidak sebanding begitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman sudah berhasil melalui ini gitu ya. Kalian sudah berhasil duduk di bangku SMA ya, SMK gitu ya, di kelas 12 gitu. Kalian perlu syukuri itu karena memang nggak semua orang punya kesempatan yang sama ya, yang seperti kalian rasakan pada hari ini gitu. Nah, kita lihat misalnya kalau kita coba bandingkan misalnya ya, gitu, antara jumlah SMA dan SMK gitu, datanya segitu tuh, ya hampir sama lah ya, banyakan dikit SMA gitu ya. Artinya lebih dikit ya dibanding SMP ya teman-teman. Dan sekarang kita lihat dari untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Jenjang perkuliahan ya teman-teman ya. Perkuliahan. Kita lihat berapa kira-kira. Nah ini jumlahnya ya, datanya ya. Jumlah PTN itu hanya sekitar 121 ya teman-teman. Sementara PTS itu 3.104 ya. Nah, jadi sangat jauh banget ya perbandingannya ya antara SMK dan perguruan tinggi negeri dan juga PTS ya. Nah, dari 121 PTN ini teman-teman ya, yang kemudian ikut SNM ya, itu hanya 74 nih. Dan yang ikut SBMPTN, yang ikutan tes tulis ya, itu sekitar 84 begitu ya. Bismillah. Nah, ini poin dasar yang pengen saya sampaikan ya teman-teman ya, bahwa dari sini saja kalau kita lihat ya, kalau kita coba ambil satu kesimpulan, memang untuk persaingannya itu semakin ketat ya, gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan yang dilewati oleh seseorang ya, maka sebenarnya tingkat persaingannya juga semakin ketat ya teman-teman ya. Nah, semakin ketat gitu. Nah, ini pernah diadakan sebuah survei, suatu survei ke anak-anak SMA ya dan SMK lah yang sederajat begitu. Ketika ditanyakan itu kepada mereka ya, apa sih alasan kamu untuk memilih PTN begitu, perguruan tinggi negeri gitu? Ya kenapa ya? Tipe ya. Nah, ternyata mereka hasil dari survei itu tuh berbagai macam jawaban begitu, ya, berbagai macam jawaban. Dan paling banyak itu jawabannya itu yang pertama adalah kenapa kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya pertama itu memang karena biaya ya, biaya yang relatif lebih murah begitu ya. Ya tapi bukan murahan ya,
Karena memang kalau kakak dulu ya, 2007 itu kuliah ya alhamdulillah dulu di PTN ya, di Padang itu ya. Itu satu semester itu cuma 450.000 ya. Jadi sementara yang di swasta itu bisa jutaan ya teman-teman gitu. Jadi memang lebih murah ya. Apalagi orang-orang yang ya ini sih tergantung dari tingkat ekonomi sih. Ya walaupun mungkin orang tua kakak sih dulu lumayan inilah ya, lumayan maksudnya mungkin cukup lah gitu ya. Ya tapi kakak mikirnya ya masa sih kita dari SD sampai SMP, SMK kita kok jadi beban terus gitu ya. Kita tuh kayak pengen kemudian ngasih sedikit inilah keringanan lah begitu ya kepada orang tua kita gitu. Nah itu sih mindset kakak di awal gitu ya teman-teman ya. Jadi memang lebih pengen meringankan beban orang tua. Oke. Kemudian ini jawaban yang paling banyak kedua ya dari anak-anak SMA yang ditanyakan di lewat survei itu. Ya, proses perkuliahannya lebih teratur gitu. Ya. Kalau di PTN ya rata-rata ya. Baik dari proses di kelas ya, proses tamatnya gitu ya. Ya kalau di PTN memang kalau kita nggak wisuda ya maksimal 7 tahun ya. Ya rata-rata kan 4 tahun kan ya kalau S1 ya. Tapi kalau itu pun masih dikasih dispensasi 3 tahun gitu. Jadi 7 tahun ya, sekitar 14 semester. Tapi kalau kita nggak wisuda maka kita akan di DO. Ya. Kemudian ini alasan yang ketiga ya dari anak-anak SMA yang sederajat ya SMK. Kenapa mereka memilih PTN ya karena memang dari segi lingkungan belajarnya yang lebih kondusif teman-teman. Begitu. Ya kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke UI, ITB gitu ya, ke ITS misalnya itu memang nuansa akademiknya itu kerasa banget gitu. Jadi memang lingkungan itu menentukan terhadap mood kita belajar ya. Jadi kalau misalnya kalau kita jalan ke pustaka gitu ya, itu orang-orang memang pada fokus gitu di laptop gitu ya, masing-masing gitu, hening gitu. Ngapain? Main game bukan ya, tapi mereka ngerjain tugas gitu ya, bikin skripsi dan lain-lain begitu. Jadi memang mood menentukan lingkungan menentukan mood kita ya dalam belajar. Apalagi kalau kita orangnya mungkin uring-uringan gitu ya, nggak terlalu rajin misalnya gitu ya. Nah ini akan berdampak terhadap diri kita, lingkungan gitu. Bahkan orang-orang yang awalnya rajin kalau dapat lingkungan yang nggak bagus ya, itu juga bisa ikut-ikutan malas gitu. Oke, kemudian juga ini alasan anak-anak dari survei itu ya terkait sarana dan prasarananya lebih lengkap, pustakanya gitu ya dan fasilitas laboratorium gitu dan lain-lain. Dulu waktu kakak kuliah itu sengaja teman itu yang dari ini datang ya ke kampus kakak untuk minjem kartu pustaka ya karena memang di pustakanya dia itu nggak selengkap di pustakanya kakak gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Nah ini juga dari segi dosen ya berkualitas ya pengajarnya ya. Karena memang untuk seleksi dosen juga sangat ketat ya kalau di negeri gitu. Nggak hanya seleksi mahasiswa. Kemarin istri kakak juga tes dosen ya dia alumni UNAN ya. Dia tes di UNJ ya yang lulus temennya gitu. Dia belum Allah kasih rizki gitu ya untuk lulus gitu. Memang ketat banget. Kemudian juga nanti masalah link ya bagi teman-teman nanti yang mungkin pengen networking ya. Itu nanti di PTN banyak banget ya. Kalau di UI itu ada Iluni UI gitu ya. Di UGM juga ada gitu ya. Di ITB. Untuk ini mungkin nanti untuk dunia kerja ya teman-teman. Nah tadi pagi juga Pak Dedi mungkin juga menyampaikan ya. Kenapa kemudian kita juga harus kuliah selain kita bekerja ya. Dan nanti juga ditentukan nanti ya dikembalikan kepada diri masing-masing kondisinya ya. Apa kita memang lebih memprioritaskan untuk kuliah atau bekerja begitu ya. Ya, tapi kalau kalian yang tipe orang yang fake ya bisa berjuang ya nggak ada salahnya sih untuk nyoba PTN gitu ya. Begitu. Nah, ya memang sih untuk
SMA memang rata-rata mereka pada kuliah ya, teman-teman. Karena mereka memang dari segi skillnya belum terlalu banyak. Ya, tapi kalau anak-anak SMK memang punya pilihan yang lebih banyak. Apakah mereka pengen kuliah gitu ya, atau mereka bekerja, atau dua-duanya ya, gitu. Kalau kuliah pun juga boleh milih apakah pengen di swasta atau di PTN. Itu dikembalikan kepada kondisi masing-masing ya, dari sisi ekonomi, sisi mungkin juga gengsi gitu ya, dan lain-lain lah. Gitu. Nah ini yang mungkin perlu teman-teman temukan dulu ya. Kalian lebih ke yang mana begitu ya fokusnya. Gitu. Ya jalurnya banyak ya. Ada SNM, SBM, Mandiri ya itu secara umum kayak gitu. Bahkan sekarang juga ada jalur untuk masuk ke politeknik ya khususnya gitu ya. Jadi dipisah seleksi bersama masuk politeknik kalau nggak salah kayak itu yang terbaru begitu. Oke, ini mungkin sekilas saja Kak coba ini ya untuk SNM memang sudah ini ya kemarin ya teman-teman ya dari IDN ya sudah didapat nama-namanya. Kemarin juga sudah pada daftar ya. Ini agak cepat aja sih mungkin. Nanti bisa kita dalami lebih banyak di diskusi ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk persyaratan ya. Sekolah, persyaratan peserta dan pilihan program studi ya. Kalau di SNM itu kan memang dua pilihan ya. Ya, boleh maksimal 2 ya. Tapi kalau dia kemudian memilih ini ada keterangannya ya di sini ya. Jika memilih 2 prodi ya, maka salah satu PTN-nya harus di provinsi yang sama gitu ya dengan SMA-nya gitu. Ya, kakak cepat aja di sini ya. Nah ini untuk tahapannya ya untuk SNM ya. Dan sekarang itu udah pada tahap di ya kemarin pendaftaran udah ya kemarin ya. Oke. Nah ini untuk daya tampung ya teman-teman ya masing-masingnya ya. SNM memang 20% ya. Kemudian SBM minimum 40% dan sisanya mandiri ya 30%. Jadi memang SNM memang lebih dikit ya jalur undangan. Yang lebih banyak itu kuotanya untuk SBMPTN ya. Untuk SBMPTN begitu. Ya. Wah, ini ada ininya ya. Ada batas. Assalamualaikum teman-teman masih ada? Halo. Masih. Masih, Kak. Halo. Masih Kak, masih. Masih. Halo. Masih, Pak. Assalamualaikum. Ngebak kayaknya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngelek-ngelek sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Ini ada kendala ya Zoom. Masih ya? Oke. Nah. Baik, dikit lagi ya. Kakak coba share ya beberapa poin-poin sebelum kita diskusi ya teman-teman ya. Masih, oke, siap. Oke. Karena tadi ada ini bukan akun Zoom yang berbayar ya. Baik. Nah ini untuk tanggal tahapnya ya, untuk kebijakan untuk SBM dan SNM ya. Ada SSO ya, single sign on. Jadi memang satu akun ya. Bisa untuk PDSS, SNM gitu ya, dan juga UTBK ya. Nah ini websitenya portal.ltmpt.ac.id teman-teman. Nah ini tanggal-tanggalnya ya teman-teman. Ini perlu nanti dicermati ya untuk registrasinya ya, maksimal tanggal 12
Maret ya untuk UTBK begitu. Nah, ini yang mungkin kita lebih banyak fokusin ya, SBMPTN ya. Nah, ini ada data ya yang perlu kita cermati bersama ya, teman-teman ya. Ini grafik dari SBMPTN ya. Bisa kalian lihat ya datanya itu naik turun ya jumlah pesertanya ya. 2020 itu kemarin terakhir 700 ribuan lah begitu ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang lulus ya perbandingannya, ini kok nggak jalan ya. Nah itu, ya, ini jauh banget ya teman-teman ya, jomplang banget gitu ya. Pesertanya banyak tapi seatnya terbatas ya, seatnya terbatas begitu. Ya. Oke. Dan memang ini butuh prepare ya teman-teman ya untuk bisa lulus lah begitu. Karena memang persaingan yang sangat ketat, terutama mungkin untuk kampus-kampus dan jurusan yang punya keketatan yang sangat tinggi ya. Ya artinya jumlahnya peminatnya banyak tapi kuotanya terbatas begitu. Ya. Nah secara umum sih ya simpel sih kalau SBM ya. Registrasi, kemudian pendaftaran ya, UTBK dan SBMPTN, dan kemudian tes ya, tes UTBK begitu. Ya. Nah ini untuk kuotanya ya minimal 40% ya dari kuota daya tampung setiap prodi tadi ya. Ini kebijakan tadi ya satu. Kemudian untuk kelompok ujiannya itu ada saintek ya, soshum dan campuran ya begitu. Kalau IT mungkin dia masuknya ke saintek kalau salah. Oke. Nah, ini yang tadi ya Kakak udah sampaikan. Next dulu. Nah, ini yang diujikan ya, teman-teman ya. Kelompok ujiannya kalau untuk saintek itu sains dan teknologi ya. Itu ada TPS ya, tes potensi skolastik, dan TKA ya, tes kemampuan akademik gitu ya. Ada saintek ya, matematika, fisika, kimia, biologi ya. Waktunya 195 menit. Kemudian kalau untuk soshum juga ada ya, sama yang campuran gitu. Ya, kemudian kalau untuk lokasinya itu nanti ada di 74 titik ya. 74 titik. Di website juga biasanya dikasih tahu ya di mana saja, di kampus-kampus mana saja ya diadakan gitu titik-titiknya. Nah, kemudian juga untuk ini ya kesempatannya itu 1 kali ya untuk tesnya. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu pernah 2 kali ya, tapi kalau sekarang 1 kali. Oh, salah Kak. Ya. Gitu. Nah, ini waktu-waktu yang penting ya, mungkin ya, nanti yang bisa teman-teman catat. Jadi untuk pelaksanaannya itu ada 2 gelombang ya. Jadi gelombang pertama itu tanggal 12 April sampai 18 April, dan gelombang 2 tanggal 26 sampai 6 April sampai 2 Mei ya. Ya. Jadi setiap hari itu ada dua sesi ya, pagi dan siang begitu. Ya. Oke. Nah, ini mungkin nanti gambarnya ya teman-teman ya. Untuk waktunya ya, pagi dan siang ya. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Ini Kakak coba cepat aja ya. Kita maksimal sampai jam 9. Ya, ini untuk campuran. Dan ini untuk prodi memang maksimal program studi ya. Maksimalnya itu 2 ya. Boleh di 1 PTN atau di 2 PTN gitu. Berbeda ya dengan SNM ya. Kalau SNM kan memang dia itu lebih banyak kalau kita milih 2 prodi yang berbeda, maka 1 PTN-nya harus di kampus yang sama ya dengan sekolah kita. Tapi kalau SBM enggak. Kalau SBM itu sama gitu ya. Maksudnya bebas gitu ya. Bebas gitu. Boleh dimanapun ya.
Itu. Nah, ini untuk penilaiannya memang memakai metode IRT ya. Item Response Theory ya. Ini salah satu metode statistik yang digunakan ya. Jadi memang masing-masing soal itu bobotnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi ada soal yang bobotnya, ada tipe soal yang skornya itu tinggi ya, ada yang skornya sedang dan skornya kecil gitu ya. Jadi tergantung dari respon sih nanti gitu, dari banyak dari respon dari pesertanya. Gitu. Nah ini salah satu hasilnya mungkin ya. Kalau yang sudah nanti ikutan UTBK ya, seperti ini nanti hasilnya ya. Ini anak SMA 1 Kota Depok misalnya. Ini lumayan ya, tinggi ya untuk skornya kalau kalian lihat ya. Kalau tahun kemarin itu kalau nggak salah Kak cuma TPS doang ya. Ya kalau tahun ini sepertinya memang TPS sama TKA ya. TPS sama TKA. Oke, nah ini tanggal-tanggal penting yang nanti mungkin perlu teman-teman catat ya. Karena banyak yang kadang-kadang kelewat gitu ya, artinya gitu. Ya, sampai 14 Juni nanti pengumuman ya. Jadi memang efektifnya teman-teman sekarang Februari, Maret ya, ya 1 bulan lebih lah gitu untuk persiapan. Ya. Oke, ini tanggal-tanggalnya Kakak cepat aja. Nanti kita lanjutin sama diskusi. Nah ini untuk strategi yang mungkin perlu teman-teman lakukan itu ya. Ini penting banget ya untuk strateginya. Ya karena memang strateginya nanti menentukan ya juga tingkat kesuksesan kita begitu ya. Nah, jadi memang alangkah baiknya ya untuk di awal itu kalian untuk SBMPTN memang lebih awal ya untuk daftarnya ya. Bagusnya sih gitu. Yang belum daftar akunnya ya segera daftar ya. Ya. Karena memang untuk proses seleksi kemudian untuk proses seleksinya memang tidak ini ya, tidak real time ya, artinya tertutup begitu ya. Tertutup. Ya, kemudian maksimal memilih hanya bisa 2 prodi ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk waktu juga nanti teman-teman perlu persiapkan juga ya. Ini strategi yang kedua ya, berikutnya ya. Bagaimana kemudian kita bisa memilih waktu yang sesuai dengan kesiapan diri kita, begitu ya. Kenapa kita kemudian harus di awal-awal ya? Karena agar nanti kita dapat tempat yang lebih dekat dengan lokasi kita, gitu ya. Dan juga kita harus menyesuaikan dengan kesiapan diri. Gitu. Kalian apakah lebih suka di pagi gitu ya, atau mungkin kalian lebih sukanya di sesi yang siang misalnya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah ini untuk nilai ya, pertama emang tentu harus ada kemauan ya dari teman-teman ya gitu. Karena memang untuk skor nasional ya rata-rata itu memang yang amannya itu ya pengalaman kakak ya, coba beberapa konsul anak-anak di bimbel gitu ya, dan melihat orang-orang yang lulus itu memang rata-rata sih mereka itu yang aman itu di atas 700 lah gitu ya, 6,5 sih agak lumayan aman sih gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak jurusan IT di kampus yang kayak misalnya ITB, ITS gitu ya, UI misalnya, ya itu ya sekitar mungkin 6,5 sampai 700 lah skor yang harus kalian capai gitu ya, harus kalian capai gitu ya. Mungkin juga ya itu makanya persiapan dari awal ya, tapi sih dari semester 1 udah mulai, kemudian teman-teman ya di sela-sela waktunya ya dengan kesibukan di IT ya, teman-teman juga mulai membahas soal-soal begitu ya, atau mungkin bimbel dan lain-lainnya gitu. Tapi yang tetap memang pertama itu kemauan sih gitu ya.
Ya kalau teman-teman punya kemauan gitu ya, azam yang kuat, ya itu sangat menentukan banget sih. Nah, ini juga strategi yang lain sih biasanya ya, yang diterapkan ya beberapa orang-orang yang lulus itu. Jadi kalau jenis soal itu ada soal yang ada 4 jenis soal ya, tipe soal di SBM ya teman-teman. Ada yang soal yang sering muncul gitu ya dan mudah ya. Kemudian ada tipe kedua soal yang sering muncul dan sulit ya. Tipe ketiga itu ada soal-soal yang jarang muncul dan mudah gitu. Dan yang keempat ya, ada tipe soal SBM itu yang jarang muncul dan sulit gitu ya. Sulit soal gitu. Nah, fokus teman-teman tuh sebenarnya tuh fokusnya di kuadran 1 dan 2 ya. Tipe soal yang sering muncul dan mudah untuk dikerjakan ya. Dan juga tipe soal yang di kedua ini, yang sering muncul dan sulit ya itu. Ini yang fokusnya sih di sini doang sih harusnya ya. Jadi untuk kuadran 3 sama 4 ya itu kakak rasa sih nggak terlalu ini ya. Mungkin nggak terlalu penting ya gitu ya untuk difokuskan. Nah, soal-soal ini bisa kalian lihat dari bank soal ya, dari bank soal ya. Tahun-tahun kalau di bimbel biasanya sih ada sih. Itu kalau kalian pun juga mengamati mungkin dari tahun ke tahun soal yang muncul gitu ya, itu akan lebih bagus nih. Ya. Tapi kalau di beberapa bimbel tuh kalian emang dia tuh udah kayak fokusnya itu ke soal tipe 1 dan 2 gitu ya. Jadi emang kita fokus untuk mengolah soal-soal yang kayak begitu. Gitu. Nah, ini juga salah satu contohnya ya, ini hasilnya itu yang lulus di ini mungkin di kedokteran ya. Cuman ya. Oke, jemput aja. Nah, ini gambaran untuk di 2020 ya. Ya. Ini beberapa jurusan kalau ini yang menyangkut IT itu ada sistem informasi sama apa lagi ya? Ya. Ini kalau kalian lihat di UI misalnya, ya daya tampungnya 61, kemudian jumlah yang lulus itu 13 ya, dikit banget ya. Jadi 21% ya gitu persentasenya. Ini highlight aja ya. Nah, ini kalau anak-anak yang di SMK mungkin udah fokus ke jurusan IT ya, kalau menurut saya. Tapi memang ada beberapa instrumen sih yang kalau yang akan tahu itu kita bisa melihat nilai-nilai nasional gitu. Kita harus tahu misalnya kalau untuk jurusan misalnya untuk IT di mana misalnya di ITB misalnya itu berapa sih skor nasionalnya rata-rata yang tahun kemarin berapa gitu, agar kita nanti bisa mengusahakan bisa mencapai nilai itu atau minimal mendekati lah begitu ya. Dan juga mungkin konsultasi ya penting ya teman-teman. Tapi yang batas amannya itu untuk skor yaitu sekitar 6,5 sampai 700. Itu yang bisa bersaing ya. Nah, ini yang terakhir mungkin ya, peran orang tua, saya rasa memang teman-teman harus bisa mengkomunikasikan dengan baik ya sama orang tua ya tentang jurusannya gitu ya, diskusi dengan baik gitu ya. Jadi bukan intervensi ya. Yang paling penting itu juga tentu kita harus mencari informasi ya, maksudnya berbagi informasi sama orang tua begitu ya. Dan sesuai dengan minat dan passion kita ya. Ya. Karena ketika kalian bisa enjoy gitu ya, melakukannya seperti hobi ya, itu enak banget sih kalau kuliah ya. Nah, itu sih mungkin sebagai pengantar diskusi ya, mungkin ya. Masih ada waktu sekitar 12 menit lagi untuk kita nanti tanya jawab ya teman-teman ya. Sebelum nanti kita tutup. Silakan kalau ada yang bertanya, boleh langsung. Bismillah. Kita perdalam dengan tanya jawab. Ini di
Stop. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya seputar SBM ya, boleh. SBM tanggal berapa, Kak? Ini di chat aja deh. Halo? Ya, maaf ya, tadi kakak ini tadi enggak ter. Ada pertanyaan silakan. Boleh langsung ya. Oke, SBM tanggal berapa Kak gitu ya? Ini udah banyak chat ya, bentar Kak coba. SBM tanggal berapa Kak? Oke. Suara Kak masih terdengar? Oke, masih ya. Oke. Baik, untuk tanggal SBM ya. Tadi Kakak udah sampaikan ya. Tadi ada nggak di screenshot teman-teman ya? Jadi untuk Kakak share screen lagi semua sih. Oke. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri ya, itu tuh ada 2 gelombang ya, teman-teman ya. Itu gelombang pertama itu tanggal 12 April sampai tanggal 18 April ya. Kemudian untuk gelombang kedua itu 26 April sampai 2 Mei ya, 2 Mei begitu. Ya. Jadi sekitar Ramadan lah ya. Kita SBM ya. Ya mudah-mudahan dengan ruhiyah yang bagus kita juga makin maksimal gitu ya untuk SBM-nya. Kemudian tadi untuk registrasi akun untuk LTMPT ya di SBM itu 7 Februari sampai 12 Maret ya teman-teman ya. Jadi yang belum daftar silakan daftar dulu akun. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Oke. Boleh langsung, boleh lewat chat. Ada jalur orang dalam nggak Kak? Orang dalam. Ya kalau untuk SBM memang itu karena ini ya udah transparan banget sih kalau menurut Kakak ya. Kalau untuk SBM ya. Jadi memang sangat untuk jalur-jalur yang seperti itu tuh agak bisa diminimalisir sih kalau menurut Kakak ya teman-teman ya. Bisa diminimalisir ya. Jadi memang lebih transparan sih dari tahun ke tahun saya lihat itu. Ya. Lebih akuntabel ya. Gitu. Berbeda mungkin dengan yang dulu-dulu ya. Kalau sekarang kan nilainya juga langsung ketahuan kan gitu. Setelah kita tes gitu. Lebih bagus sih kalau dari sistemnya sih kalau gitu. Jadi memang murni dari kemampuan kita gitu. Murni dari hasil skor ya. Jadi rapor apalagi ya semuanya itu nggak bakalan pengaruh gitu ya. Kita sekolah di mana gitu. Memang dari kemampuan kita sih. Dari kemampuan TPS sama TKA ya. Ya, TKA ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Ada 7 menit lagi ya. Ada yang di Oke, nggak ada lagi ya, cukup ya. Nah,
Nanti kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan ya, nanti bisa nanti chat kakak aja ya, chat kakak bisa via WA ya. Misalnya Kak, untuk skornya di PTN ini berapa sih minimalnya gitu. Kakak punya datanya ya, nanti bisa, ini kalian nanti bisa mulai kayak punya ini, punya target gitu, berapa skor yang harus kalian capai ya misalnya ya, di jurusan dan PTN tertentu misalnya. Oke. Kakak share absen dulu ya di link ya, teman-teman ya. 5 menit ke depan teman-teman bisa isi absen dulu di via Zoom ya. Cek. Oh iya, Kak, Poltek bagus nggak Kak? Politeknik bagus ya, Politeknik. Kalau yang negeri sih rata-rata sih bagus ya, kalau Politeknik ya. Dan sekarang kan juga ada jalur khusus kan ya, teman-teman ya, untuk Politeknik ya. Jadi mereka itu juga melakukan seleksi bersama begitu ya, khusus yang Politeknik. Itu sudah kakak share ya untuk link absensi ya. Udah masuk belum? Oke, ini banyak pertanyaan juga ya. Kakak coba jawab dulu satu. Oke. Oke. Gimana tuh Kak cara masuk seleksinya ya kalau untuk Politeknik? Sebenarnya hampir sama sih ya, hampir sama. Ada yang dia itu memang pakai jalur undangan ya. Ada juga yang pakai jalur tes tulis ya. Tapi memang yang banyak itu memang tes tulis ya sebenarnya. Undangan pun juga mungkin juga terbatas ya teman-teman. Ya mungkin juga untuk soal-soalnya juga hampir sama sih rata-rata ya dengan SBM ya. Itu. Ya. Mungkin mirip-mirip lah soalnya ya dengan UTBK ya. Kak, kalau mau jadi pilot harus kuliah enggak ini? Untuk pilot ini juga ada sebenarnya untuk ini ya, untuk apa namanya, sekolah khususnya ya, sekolah tinggi ilmu penerbangan ya kalau nggak salah kayak. Memang ada sekolahnya juga ya, jadi pilot. Cuma sayang aja kan gitu kalau teman-teman dari IT ke pilot ya, gitu. Jadi memang fokus, memang sayang aja kalau kita udah 3 tahun di IT, bagusnya memang lebih diperdalam lah gitu. Oke, di IT-nya ya, ambil yang teknik informatika atau mungkin sistem informatika dan pokoknya IT lah gitu ya. Sorry ya, ini belum kakak ini ke everyone. Absennya belum nyampe ya. Pilot drone ya. Oke. Itu absen silakan diisi ya. Ini ada juga yang nanya S1 sama D4 bedanya apa Kak? Gitu ya. S1 sama D4 bedanya apa? Oke. Nah, kalau S1 itu biasanya adalah sarjana ya, dia itu lebih ke ini ya, apa namanya, ke akademik ya teman-teman ya. Kalau yang S1 ya, itu tuh kayak misalnya ya kalau untuk lama kuliahnya sih sama sih ya. Tapi kalau D4 itu memang lebih banyaknya itu ke terapan ya, gitu. Ilmunya itu terapan gitu, vokasi gitu ya. Jadi biasanya untuk gelarnya pun biasanya SS, sarjana sains terapan biasanya. Jadi bedanya di situ, kalau S1 itu lebih ke akademik ya, akademik ya.
Kalau D4 itu lebih ke terapan misalnya gitu. Ya kan ada D1, D2, D3 ya. D4 ya sekarang ya. Cuma kalau untuk masa kuliahnya sama sih, 4 tahun ya. Sama S1. Ya, jumlah SKS-nya juga katanya hampir sama sih. Sistem satuan kredit semester ya. Itu kayak jam pelajaran gitu di kampus. Jadi satu SKS itu 50 menit gitu ya. Jadi ada satu mata kuliah itu yang 3 SKS ya. Itu lama banget ya, 150 menit gitu ya. Lama banget. Oke. Ini ada lagi ya. Butuh nilai tinggi nggak Pak buat ke Poltek ya? Ya kalau untuk nilainya ya sebaiknya sih iya ya. Kan kita bersaing dengan banyak orang ya, se-Indonesia gitu ya. Untuk Politeknik ya. Cuma kalau yang gambarannya ya kalau untuk di SBM ya skor itu yang tadi Kakak sampaikan itu sekitar 6,5 ya sampai 700 begitu. Itu yang nilai yang aman untuk bersaing ya. Oke. Baik, sudah jam 9 pas ya, teman-teman ya. Nanti bisa juga teman-teman nanti WA kakak ya di 085274791343. Kalau ada yang nanti yang pengen nanya, misalnya nilainya lebih detail ya, kakak punya data cuma kan memang nggak bisa kakak tampilkan sih, karena harus masuk dulu ya, login dulu ya ke datanya. Kalau di bimbel biasanya banyak yang nanya FKUI kak biasanya berapa gitu. Ya kalau di situ sebenarnya sekitar 800 sekian lah, ada lebih detail gitu ya. Oke. Baik, cukup ada lagi? Iya, makasih yang udah nanya tadi ya. Mudah-mudahan bisa nambah sedikit wawasan teman-teman ya, walaupun mungkin kalian punya fokus yang berbeda-beda ya. Ada yang nanti kuliah, ada yang kemudian juga bekerja gitu ya, ada yang kuliah sambil kerja ya. Tapi minimal ini nambah wawasan lah buat teman-teman. Ya, juga nggak maksain juga kalian harus ke PTN gitu ya. Dikembalikan ke kondisi kalian masing-masing begitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi nanti bisa konsul aja sama kakak ya secara pribadi ya. Nanti di sesi konseling juga boleh, kalau WA juga boleh ya. Nanti kakak cukupkan ya untuk